Salam Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu etika dan teknologi informasi. Oke, di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Natalina Site dengan NIM belakang 054. Baru teman saya Agustin 038 dan Marianto 039. Next, A, yaitu prinsip etika dalam teknologi informasi. Di sini etika dalam teknologi informasi melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Di sini ada konsep utama dari etika teknologi informasi, yaitu meliputi yang pertama, di perlindungan privasi, yaitu menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi pengguna dengan mencegah akses yang tidak sah. Ini mencangkup perlindungan data sensitif dan memberikan kontrol kepada penggunaan atas informasi mereka. Lalu yang kedua, serangan dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang solid seperti enkripsi, firewall, dan prosedur keamanan lainnya. Lalu yang ketiga ada keputusan hak cipta, yaitu menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual dengan tidak melakukan pembajakan perangkat lunak atau pelanggaran hak cipta. Ini berarti mematuhi aturan hak cipta saat menggunakan atau membagikan atau membuat karya. Lalu yang keempat, keterbukaan informasi. Di sini menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Keterbukaan ini juga mencangkup transparansi tentang praktik data dan memberi penggunaan hak untuk mengontrol informasi mereka. Lalu yang kelima ada akses untuk semua, yaitu menjamin aksesibilitas teknologi bagi semua orang, termasuk individu dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dengan mendesain teknologi yang inklusif. Lalu yang keenam, ada integrasi dan tanggung jawab. Di sini menjaga integrasi dalam pengembangan dan penggunaan teknologi serta bertanggung jawab atas dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang ketujuh, penggunaan yang bertanggung jawab. Di sini menghindari penggunaan teknologi untuk tujuan tidak etis seperti penyebaran informasi palsu atau penipuan dan memastikan penerapan teknologi yang mendukung kesejahteraan umum. Lalu yang kedelapan ada kepatuhan hukum, yaitu mematuhi hukum dan regulasi terkait teknologi informasi, termasuk peraturan perlindungan data dan privasi yang berlaku di wilayah tersebut. Next. Lalu di sini ada B, yaitu masalah etika dalam teknologi informasi. Ini ada beberapa masalah etika yang perlu diatasi. Yang pertama, penyalahgunaan informasi pribadi, yaitu mengakses atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin yang dapat melanggar privasi dan keamanan mereka. Lalu yang kedua, ada penyebaran informasi palsu atau hoax, yaitu menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan kekacauan dan kerugian bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan online seperti tindakan yang merugikan atau tidak etis di dunia maya. Lalu yang kelima ada bully, tindakan intimidasi atau penghinaan terhadap seseorang melalui media digital yang dapat mengakibatkan dampak psikologi yang serius. Lalu yang kelima ada pelecehan seksual, penggunaan teknologi untuk melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap orang lain yang merupakan pelanggaran serius terhadap etika. Lalu yang kelima ada pornografi,
yaitu akses atau penyebaran materi pornografi yang tidak sesuai, terutama jika melibatkan individu di bawah umur atau tanpa persetujuan. Lalu yang ketujuh ada ujar kebencian, yaitu penyebaran konten yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu yang dapat memicu konflik dan ketegangan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini ada dikata-dikata yang perlu diterapkan. Jadi, untuk menghindari masalah etik tersebut, penting bagi pengguna internal untuk memahami dan menerapkan etika digital yang baik. Beberapa prinsip etika digital yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama, menghormati privasi orang lain. Jangan mengakses atau membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Hargai hak privasi setiap individu. Yang kedua, tidak menyebarkan konten merugikan. Hindari menyebarkan berita palsu, hoax, atau informasi yang dapat merugikan orang lain. Pastikan informasi yang dibagikan adalah akurat dan bermanfaat. Yang ketiga, menghindari bahasa kasar atau menghina. Gunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam berkomunikasi online. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau menghina yang dapat menyakiti orang lain. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak yang sah. Untuk menggunakan perangkat lunak yang asli, resmi, dan berlegalisir. Hindari membajak atau menyalin perangkat lunak tanpa izin yang sah. Yang kelima, menghargai hak cipta. Jangan menyalin, membajak atau mengandalkan perangkat lunak komputer materi digital tanpa izin dari pemilik hak cipta. Oke. Yang selanjutnya C, hak karyawan intelektual, HAKI. Hak intelektual adalah hak instruktif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya intelektual mereka, baik dalam bentuk cipta artistik, teknologi, maupun inovasi lainnya. Di Indonesia, HAKI diatur oleh berbagai undang-undang termasuk hak cipta, paten, dan hak merek. Bertujuan melindungi hak karyawan dan inovasi. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak, menggunakan, atau memberikan izin atas ciptanya kepada orang lain. Hak cipta otomatis muncul bagi suatu karya cipta, tanpa perlu registrasi, namun untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Pencipta dapat mendaftar ciptanya secara resmi. Fungsi hak cipta. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak penciptanya dan memberikan izin bagi orang yang lain untuk menawarkan menggunakan karya tersebut secara resmial. Contoh, hak cipta pada karya sinografik, musik, literatur, atau program komputer. Yang kedua, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penun atau investasi di bidang teknologi. Investasi ini harus baru menggunakan langkah efektif dan dapat diterapkan dalam industri. Pemegang paten memiliki hak untuk mengeluarkan orang lain membuat, menggunakan, menjual, atau mendistribusi inovasi tersebut tanpa izin. UU RI No. 14 tahun 2001 tentang paten mengatur mengenai perlindungan terhadap pengenalan yang memiliki nilai teknis dan inovatif. Paten umumnya diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Yang ketiga, merek. Merek ada tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu pihak dari pihak lainnya. Merek dapat berkata gambar atau kombinasi dari keduanya dan bertujuan untuk melindungi identitas produk dalam pasar. UU RI No. 15 tahun 2001 tentang merek. Undang-undang ini melindungi pemilik merek dan pengguna tanpa izin yang dapat menjelaskan konsumen melindungi merek cukup barang, jasa, serta logo perusahaan. Next. Yang keempat, desain industri. Desain industri adalah aspek etika dari sebuah produk, seperti bentuk, motif, atau warna yang membuat tampak berbeda dari produk lain. Desain industri dilindungi dengan tujuan memberikan keuntungan komersial kepada pencipta. Yang kelima, ruang lingkup HAKI. HAKI mencakup berbagai bidang kekayaan intelektual yang meliputi yang pertama, program komputer. Program komputer diperlukan sebagai ciptaan intelektual dan dilindungi oleh hak cipta. Yang kedua, sinografik, film atau karya visual lain dilindungi oleh hak cipta, memberikan pembuat hak cipta eksekutif atau distribusi dan penayang karya mereka. Yang keenam, pelindung HAKI. Untuk memberikan perlindungan maksimal hak HAKI di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang termasuk UUD Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, UUD Paten Nomor 14 Tahun 2001, dan UUD
Merek nomor 15 tahun 2001, pelindungan haki bertujuan untuk melindungi karya atau penemuan dari peniru atau pengguna tanpa izin. Mendorong inovasi dengan memberikan insentif ekonomi bagi pencipta. Yang terakhir, memberikan hak eksklusif pada pencipta atau pemegang hak untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agustin. D. Artificial Intelligence and the Future of Humanity. Tujuan AI dan masa depan kemanusiaan, yakni adalah tujuan utama dari pengembangan dan penerapan AI adalah untuk meningkatkan efisien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyediakan solusi inovatif dan berbagai masalah kompleks. AI berpotensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layak publik. Tujuan AI dalam konteks masa depan kemanusiaan meliputi: 1. Meningkatkan kualitas hidup. AI dapat memperbaiki kualitas hidup manusia dengan memberikan solusi yang lebih baik untuk kesehatan, seperti diagnosa medis yang lebih akurat dan pengobatan yang dipersonalisasi. Kedua, meningkatkan efisien dan produktivitas. AI membantu mengoptimalkan proses rutin dan meningkatkan efisien di berbagai sektor industri, dari manufaktur hingga layanan pelanggan. Ketiga, memecahkan masalah kompleks. AI dapat menganalisis data besar yang menyelesaikan masalah yang kompleks yang sulit dipecahkan oleh manusia, seperti perubahan iklim atau penanganan bencana. Manfaat AI dan masa depan kemanusiaan, eh, yang ini dihasilkan dari penerapan AI dalam berbagai bidang meliputi, yang pertama, inovasi dan kemajuan teknologi. AI mendorong inovasi di berbagai sektor dengan menyediakan alat dan solusi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, peningkatan aksesibilitas AI dapat meningkatkan aksesibilitas untuk individu dengan disabilitas melalui teknologi asistif yang lebih canggih. Ketiga, optimasi sumber daya. AI membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah melalui analisis data yang mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, peningkatan pengalaman penggunaan. AI dapat meningkatkan pengalaman penggunaan dalam berbagai aplikasi, dari layanan pelanggan hingga rekomendasi konten yang lebih relevan. Selanjutnya, etika dalam AI dan teknologi informasi. Penggunaan AI menuntut penerapan prinsip etika yang sesuai untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan. Beberapa prinsip etika utama yang relevan meliputi: pertama, perlindungan privasi. AI harus dirancang untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa informasi sensitif tidak disalahgunakan. Penggunaan harus memiliki kontrol atas data mereka, harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka digunakan. Kedua, keamanan data. Sistem AI harus dilindungi dari ancaman dan serangan yang dapat mengakibatkan kebocoran data atau kerusakan. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Ketiga, kepatuhan hak cipta. Dalam pengembangan AI, penting untuk menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Ini termasuk memastikan bahwa konten yang digunakan oleh AI tidak melanggar hak cipta untuk menciptakan pelanggaran hak cipta baru. Keempat, keterbukaan dan transparansi. Informasi tentang bagaimana AI bekerja dan bagaimana keputusan diambil harus jelas dan transparan. Penggunaan harus memahami bagaimana AI membuat keputusan dan memiliki akses untuk menilai serta mengoreksi keputusan tersebut jika perlu. Kelima, akses untuk semua. AI harus dirancang untuk diakses oleh semua orang, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Ini memastikan bahwa teknologi tidak menciptakan atau memperburuk ketidaksetaraan. Keenam, integritas dan tanggung jawab. Pengembangan dan penggunaan AI harus bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketujuh, penggunaan yang bertanggung jawab. AI tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti menyebarkan informasi palsu, penipuan, dan eksploitasi. Teknologi harus diterapkan dengan cara yang mendukung kesejahteraan umum. Kedelapan, kepatuhan hukum. AI harus mematuhi hukum dan regulasi yang relevan, termasuk peraturan perlindungan data dan privasi yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 6, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.